Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Tanggamus, Pak Alidori ya Pak ya. Namanya bagus Pak. Mestinya nama kiai itu ya. Kalau saya ini namanya Suparman itu Pak. Suparman itu lahir bulan Sapar, maka namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro ya Suratman. Nek Paing ya Paiman. Nek Legi ya Legiman Pak. Nek Pon ya Poniman itu. Selanjutnya yang saya hormati pejabat utama Polres Tanggamus, yang saya hormati Bapak Kapolsek di jajaran Polres Tanggamus, yang saya hormati Ibu Ketua Bayangkari Cabang Tanggamus. Pakai masker aja kelihatan cantik loh Bu ya. Apalagi buka masker ya. Tapi jangan laporin sama Bapak ya. Subhanallah. Beserta jajaran pengurus Bayangkari Cabang Tanggamus. Yang saya hormati segenap personil Polres Tanggamus, para ASN di lingkungan Polres Tanggamus. Bapak Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi pagi jadwal di Polres Lampung Barat, maka di Tanggamus mau tidak mau sorry, karena kalau siang nggak keburu kesininya. Alhamdulillah sampai di sini pas waktu asar. Bapak Ibu yang mendengarkan ceramah dengan seksama, saya doakan masuk surga semua. Amin. Panjang umurnya, amin. Sehat badannya, amin. Lunas hutangnya. Ini doa paling penting itu. Tambah rezekinya, bagus karirnya, tambah istrinya. Nah, itu ngerusak itu. Tambah solehah istrinya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, materi kita ini bukan ceramah biasa. Kita tidak bicara tentang Isra Mi'raj, tidak bicara sholat, wudhu gitu, tidak bicara tentang keluarga sakinah, tapi kita bicara tentang wawasan kebangsaan. Jadi secara umum 70% agak serius materinya Pak. Kemudian stressing kita adalah radikalisme terorisme. Nah ini materinya pertama kali disampaikan ketika ulang tahun Pak Kapolda dalam waktu yang terbatas dan lingkup terbatas. Setelah itu diceramahkan di apel pagi Mapolda baru ITERA. Kemudian pesan Pak Kapolda dan Pak Wakapolda, materi ini diminta beliau disampaikan di seluruh Polres, di jajaran Polda Lampung. Kata beliau materinya nggak boleh dikurangi, ditambah boleh. Nah di ini Polres Tanggamus sudah Polres yang ke-11 diisi. Tinggal 12 berarti Pak. Besok ke-13 Polres Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan kemudian Lampung Selatan. Tapi ini paling unik di sini. Mengapa paling unik? Bapak-bapak pakai peci putih semua. Paling unik. Oh subhanallah, umrah ya Pak.
Ya, mudah-mudahan dapat rezeki umroh semua. Amin. Tambah unik lagi, ada ibu-ibu Bayangkari. Di Polres yang lain nggak ada, Pak. Poluannya aja dikit. Kalau kata jemaah kita peliwan. Kadang-kadang peliwannya tidak katik pula, Pak. Peliwannya ini ya. Padahal saya ini kalau ceramah ngeliatin bapak-bapak serem soalnya. Sekali-kali ngeliatin ibu-ibu Bayangkari gitu kan. Sekali-kali ngeliat peliwan kan begitu. Jadi memang unik. Baru makanya saya tanya tadi, kata saya yang pakai baju putih ibu-ibu Bayangkari atau poluan? Ternyata ibu-ibu Bayangkari juga serta dengan kita. Subhanallah. Di tempat yang lain ya bapak-bapaknya aja. Nah, kepada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan mengapa materi ini penting disampaikan dan diperintahkan oleh Pak Kapolda. Dikarenakan begini Bapak Ibu, belakangan ini ada oknum-oknum yang coba membenturkan antara keberagamaan dan kenegaraan, membenturkan antara agama dengan negara. Seakan-akan antara beragama yang baik itu bertolak belakang dengan menjadi warga negara yang baik. Bahkan ada orang-orang yang dengan bahasa agama coba ingin membentur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan bahasa agama dia melawan negara. Dengan bahasa agama dia melawan pemerintah. Nah, ini kan perlu dicerdaskan bahwasanya tidak ada benturan antara kehidupan beragama menjadi warga agama yang baik dengan bernegara. Lebih fokus saya membicarakannya yakni radikalisme terorisme. Hanya saja begini, saya ibaratkan buah Bapak Ibu. Pohon berbuah itu kan buahnya tinggal hasilnya. Buah itu kan hasil panennya. Sedangkan kan nggak langsung panen. Nggak ujuk-ujuk langsung panen. Ibarat pohon berbuah mesti dimulai dari proses persemaian, pembibitan, pertumbuhan, perkembangan, hingga kemudian memanen hasilnya. Nah, di Indonesia kita ini aturan hukumnya, perundang-undangannya hanya mengakomodir aksi terorismenya, tapi tidak dari hulunya, tidak dari ladangnya, tidak dari benihnya, tidak dari proses persemaiannya. Kemarin kita dikaget-kagetkan. Kepala BNPT Bapak Komjen Boy Rafli Amar mengeluarkan informasi di DPR 198 pondok pesantren di Indonesia terafiliasi terorisme. Ini sudah terafiliasi, berarti terhubung langsung. Tapi kita umat Islam ya jangan baperan. Ada Pak tokoh bangsa baperan, ngapa sih pemerintah ini nuduh pesantren sarang teroris? Lu siapa yang nuduh pesantren sarang teroris? Coba kita hitung dulu komposisinya itu. Di Indonesia ini ada 28.800 pondok pesantren. Sedangkan 198 itu cuma 0,7%. Berarti ada 99,3% pesantren yang masih setia NKRI. Dari jumlah itu 23.372 pesantren terafiliasi langsung kepada NU, Nahdlatul Ulama. Berarti sebanyak 81% pondok pesantren se-Indonesia ini NU. 18,3% non-NU tapi setia NKRI. Hanya 0,7% yang terafiliasi terorisme. Artinya kita mesti hati-hati. Terutama polisi, Pak. Polisi zaman sekarang kan sudah soleh-soleh semua. Setuju kan Pak ya? Woi, kalau lihat cewek cantik nunduk semua matanya. Luar biasa ya Bu. Polisi-polisi sekarang soleh-soleh semua. Kalau polisi zaman saya masih kecil Pak Waka, Kapolsek main judi gitu. Masih saya kecil dulu Pak. Saya ini lahir di Tanjung Raja Pak, Lampung Utara. Zaman saya kecil dulu, ya Kapolsek main judi. Kalau zaman sekarang soleh-soleh semua.
Nah, banyak polisi soleh pengen anaknya hafal Quran, masuklah pondok pesantren, masuklah rumah tahfiz. Ternyata akidahnya bukan ahlus sunnah wal jamaah, ideologinya anti Pancasila. Di sana diajari Pancasila tagut, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Bapaknya polisi, anaknya teroris. Bahaya yang sedemikian rupa. Jadi angka itu dikeluarkan BNPT bukan macam-macam, biar bangsa Indonesia ini juga sadar, antisipasi, waspada, jangan sembarangan masukin anak ke pondok pesantren. Tapi ya jangan kecil hati, masih ada 99,3% pondok pesantren yang setia negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang saya ingin urutkan biar mudah kita ngingetnya, karena materi ini agak rigid soalnya. Eksklusivisme, karena memang berpikir radikal, ideologi radikalisme, terorisme itu Pak, dimulai dari cara beragama yang eksklusif, eksklusivisme. Naik menjadi ekstremisme, baru di puncaknya radikalisme, terorisme. Kita mulai dari tangga terawal dulu, tangga pertama, eksklusivisme. Cara beragama yang eksklusif. Cara beragama yang kaku. Nah, yang lain dia main kofar kafir. Padahal kita ini Indonesia dibangun di atas semua suku, agama, ras dan bahasa. Dan kita sudah ada diktumnya dalam Al-Quran. Beda agama ada rumusnya. Lakum dinukum waliyadin. Sudah ada rumusnya. Untuk Anda agama Anda, buat saya agama saya. Tidak perlu kita saling menyakiti, tidak perlu kita saling menghina. Jalankan agama masing-masing. Nah, orang-orang yang eksklusif itu Bapak Ibu, jangankan sama agama lain, se-Islam saja mereka saling menyalahkan, dikit-dikit mengkafirkan. Sesama Islam saja dia kafirkan, dikit-dikit membid'ah-bid'ahkan. Kan nggak asik Pak kalau polisi ikut kelompok kayak gitu. Karena saya lihat intip-intip itu ada anggota yang ikut yang kelompok-kelompok yang kayak gitu, dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong bid'ah. Padahal begini, orang yang beda amal dengan kita itu belum tentu tidak ada dalilnya. Semua ada dalilnya, semua ada hujahnya. Betul tidak kira-kira? Apalagi nggak mendalami, karena saya ini mendalami Pak. Saya mendalami fikih 4 madhab. Jadi ternyata semua itu ada dalilnya. Kayak sholat sajalah. Ada yang sholatnya sedekap di dada, ada yang sedekapnya di bawah dada, di atas pusar, begini. Rata-rata kita kan begitu di Indonesia. Benar itu. Ada yang sedekapnya di bawah pusar begini. Wad'ul kafi 'alal kafi, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Itu madhab Hanafi banyak betul yang kayak gitu. India, Pakistan, Bangladesh dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, error HP-nya. Maklum Pak, bapak-bapak itu kalau HP begitu ya. Subhanallah, enggak apa-apa. Itu ceramah saya, jangan-jangan bayar. Wad'ul kafi 'alal kafi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Begini. Coba bapak-bapak kalau ke Arab, umrah atau haji, kan banyak orang bersedekapnya di bawah pusar. Asal jangan ke bawahan Pak. Saya khawatir salah naroknya nantinya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang di Timur Tengah itu nggak sedekap sama sekali. Allahu Akbar, nggak sedekap sama sekali. Sah salatnya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan ditiru sama kita. Karena itu bukan madhab Syafi'i, itu madhab Ja'fari. Biarkan itu khilafiyah. Sah semua. Yang subuhnya pakai kunut, bagus. Yang subuhnya nggak pakai kunut, bagus. Yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh, gayanya ngeributin kunut, subuh kesiangan. Kita bahas sholat subuh, niatnya usalli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak, jam 8 sholat subuh. Istrinya usul, apa kata istrinya? Usalli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuh. Nanti anak kita niru, apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri
wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kalau kata ibu-ibu di Jakarta, Bu, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Balik lagi Bapak Ibu, eksklusivisme. Orang kalau cara beragamanya sudah eksklusif, yang lain salah semua, yang benar dia dewe, itu pangkal jadi teroris itu Pak. Udah pangkal itu. Dikit-dikit bid'ah. Udah kayak surga kaplingan kelompoknya aja itu Pak. Ini kelompok eksklusif itu biasanya terkesan menjadi panitia surga. Seakan-akan dia sudah mengkapling surga. Kan ada yang kayak gitu tuh Pak ya. Udah ngapling surga banyak. Nah, gawat kalau banyak. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, kata Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena hanya Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kita nggak tahu di ujung kehidupan kita ini bakal selamat atau tidak. Wallahu a'lam bisawab. Cuman Allah yang maha tahu. Tapi mudah-mudahan kita semua selamat. Allahumma amin. Sekarang kita naik. Setelah eksklusivisme, naiklah dia menjadi ekstremisme. Ekstrem ini sudah mulai itu Pak, Bapak Ibu, udah mulai masuk tuh. Kelompok-kelompok ekstrem itu cirinya apa? Membenturkan antara beragama dengan bernegara. Mereka menolak 4 pilar kebangsaan kita. Menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok-kelompok begini agak banyak di Indonesia Pak, agak banyak. Apalagi ex-NII atau kelanjutan histori dari NII ya. Kemudian yang berikutnya anti NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat anti Bhinneka Tunggal Ika. Mereka tidak suka dengan keberagaman, tapi lebih suka dengan keseragaman. Nah, ada strategi cuci otak yang mereka mainkan. Makanya kalau kata Ali Imran, Bapak Ibu, 2 menit orang bisa jadi teroris. Bisa. Bagaimana caranya? Saya ambil 3 clue mereka contoh. Kalau mereka nyuci otak orang, terutama anak-anak muda ini. Mereka tanya, kamu pilih Pancasila atau Al-Quran? Kalau kamu pilih Pancasila, kata mereka, Pancasila bikinan manusia. Tapi kalau Al-Quran wahyu Allah, kamu bakal selamat. Orang berpikirnya kejebak. Ya sudah, saya pilih Al-Quran. Pancasila togut. Ini nilai-nilai orang kafir. Mulai itu Pak, geser. Dalam waktu 1 menit bisa jadi teroris, jadi radikal orang. Dengan begitu saja. Yang berikutnya mereka tawarkan lagi. Kamu pilih NKRI atau pilih Islam? Kalau pilih Islam udah pasti selamat. Tapi kalau pilih NKRI, kamu belum tentu selamat. Orang pasti milihnya pilih Islam. Mulai ditawarkan khilafah, daulah, dan lain sebagainya. Itu jebakan. Kemudian dia tawarkan berikutnya. Kamu milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Kalau kamu taat sama Allah, Allah punya surga. Tapi kalau taat pemerintah, pemerintah manusia biasa. Dia bongkar tuh aib-aib tentang pemerintah. Maka orang milihnya taat sama Allah. Ini jebakan. Coba kita kalau disodorkan pertanyaan begitu. Pilih Islam apa Pancasila Pak? Repot ini, 2 menit jadi teroris. Makanya jangan heran ada Polwan kemarin hampir jadi pengebom kan, pengantin yang ditangkap di Bandara Juanda Surabaya. Ya itu cuci otak namanya. Orang dibentur-benturkan sedemikian rupa. Nah, kita mesti bisa jawab. Terutama nih di bagian Intel, bagian Babin Kamtipmas ya Pak, sentuhan langsung ke masyarakat ini. Kayaknya Pak Kapolsek nanti sampaikan ini kepada yang langsung bersentuhan ke masyarakat, bagaimana menjawab persoalan ini. Kita yang pertama, itu pertanyaan jebakan Bapak Ibu. Sama kayak orang bertanya begini sebetulnya, kamu milih taat sama Allah atau taat kepada kedua orang tua? Itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, taat kepada orang tua adalah bukti ketaatan kepada Allah. Berbakti kepada orang tua adalah bukti dari ketaatan kepada Allah. Itu jawaban yang benar.
Milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Jawaban yang benar itu bukan pilihan. Taat kepada pemerintah adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Milih Islam atau NKRI? Jawaban yang benar bela negara, setia negara. Setia negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bagian daripada ajaran Islam. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Itu jawaban yang tepat. Dengan pertanyaan yang sama, orang bisa sangat cinta dengan negaranya. Tapi dengan pertanyaan yang sama, orang bisa menjadi teroris, Pak, melawan negaranya sendiri. Baik, saya mulai dulu Pancasila dan Islam. Cara ngejawabnya begini, redaksinya disederhanakan. Pancasila itu bukan agama. Satu. Dan Pancasila itu bukan untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Tak ulang lagi, Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Loh kok bisa? Karena sesuai dengan ajaran Nabi. Dulu Nabi 13 tahun di Mekah ini. Hijrah ke Madinah. Lalu Nabi bikin negara Madinah. Negara yang didirikan Nabi adalah negara demokrasi pertama kali dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dulu belum ada negara, Bapak Ibu. Adanya kerajaan-kerajaan kan. Negara demokrasi pertama kali dalam sejarah hidup umat manusia yang didirikan Nabi. Ketika Nabi mendirikan negara Madinah, bukan negara Islam, bukan khilafah. Ketika Nabi mendirikan negara Madinah, namanya negara Madinah. Dasar negaranya bukan Al-Quran, tapi dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah, atau Al-Madinatu Masyrutiyah, kesepakatan Madinah. Nah, inilah yang dijiplak oleh pendiri bangsa kita. Makanya hebat betul Bapak Ibu, pendiri Republik Indonesia ini. Jiplak Nabi. Nabi bikin piagam Madinah, pendiri bangsa kita bikin piagam Jakarta, yang kemudian mengerucut menjadi Pancasila. Ini paling persis dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Dan nilai-nilai Pancasila itu kan sesuai dengan Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Apalah semua kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau orang Jumatan, closing khutbah keduanya kayak itu. Kita dengarkan. Orang khutib Jumat, closing khutbah keduanya itu yang dibaca. Kemudian persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Quran. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini keren banget sila keempat ini juga, Pak. Dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini implementasi dari firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Otoritas tertinggi di tengah-tengah umatku setelah aku tidak ada, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah tidak ada lagi Nabi, otoritas tertinggi di tengah-tengah umat adalah musyawarah. Ya, yang banyak orang, makanya musyawarahnya nggak boleh semua orang. Permusyawaratan perwakilan. Makanya pemilihan Abu Bakar jadi khalifah, permusyawaratan perwakilan. Umar, permusyawaratan perwakilan. Utsman, permusyawaratan perwakilan. Ali, permusyawaratan perwakilan. Makanya saya katakan, Pak, Indonesia itu lebih islami dari Arab Saudi. Arab Saudi itu kerajaan keturunan, monarki absolut. Nah, kalau kita permusyawaratan perwakilan. Walaupun sudah pilkada langsung sekarang ya. Untuk hal-hal tertentu, otoritasnya adalah permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Semua sesuai dengan Al-Quran. Ini jawaban pertama. Yang berikutnya, orang membenturkan ketaatan kepada pemerintah. Saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini bahwasanya
Kan jelas, kita semua hampir hafal mungkin ayatnya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasulullah dan pemerintah minkum. Ini keren betul ayatnya, Pak. Karena Allah tidak mengatakan wa ulil amri, tapi Allah katakan wa ulil amri minkum. Kata minkum itu mengikat kekinian dan kedisinian. Dalam konteks Indonesia, pemerintah Indonesia. Makanya nggak boleh kita ini rakyat Indonesia, tapi loyalnya sama Presiden Amerika, Joe Biden. Ajubidin, Pak. Itu Presiden Amerika yang orang Lampung itu, Pak. Ajubidin. Mentang-mentang Presiden Amerika Ajubidin. Dia orang-orang Kota Agung. Gua nggak mau sama Jokowi, Ustadz. Pengennya Ajubidin aja lah. Kalau bapak-bapak pengennya Ajubidin, presidennya pindah ke Amerika. Jangan tinggal di Indonesia. Sama kayak orang membangga-banggakan Erdogan. Erdogan tuh bahasa kita pedugan, Pak. Kelapa muda kalau bahasa kita tuh dugan, lemaknya tuh segar-segar kan. Obat Covid katanya. Jadi orang membangga-banggakan Erdogan, kata saya kamu pindah aja sana ke Turki kalau boleh. Kalau enggak diusir orang balik ke sini kita nantinya. Jadi wa ulil amri minkum, mengikat pemerintah yang ada di antara kalian semua. Maka Nabi menegaskan, orang yang taat kepada pemerintahnya sama saja dia taat kepada Allah. Orang yang mendurhakai pemerintahnya sama saja dia mendurhakai Allah. Orang yang taat kepada pemerintahnya sama saja dia taat kepada Rasulullah. Orang yang mendurhakai pemerintahnya sama saja dia durhaka kepadaku, kata Nabi. Durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bukan pilihan taat sama Allah apa sama pemerintah. Jawaban yang benar, taat kepada pemerintah bagian daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini ada ancaman ini buat yang ngelawan-ngelawan pemerintah itu. Karena begini, Pak, belakangan ada kesan kalau ceramah nyaci maki pemerintah itu hebat. Ini bahaya negara kita ini, Pak. Jadi apa negara kita ini kalau begitu modelnya? Kalau ceramah nyaci maki pemerintah itu hebat, jago, katanya benar. Padahal sebetulnya ada peringatan. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti tiba gilirannya dia akan dihinakan oleh Allah. Ini garansi nih, Pak, jaminan. Orang yang menghina pemerintah, balasannya dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengkritik ya Bapak Ibu. Kalau mengkritik kan wajib ya. Orang kalau dipuji-puji juga bahaya Bapak Ibu. Pala mekar, kuping ngembang, bau naik, Pak. Woi. Udah melayang aja bawaannya di muka bumi ini, enggak enak juga Bapak Ibu. Dia jadi takabur, nanti jadi ujub. Tapi kalau menghina beda. Hati-hati dengan menghina. Coba kalau kita bandingin sama Arab Saudi. Di Arab Saudi itu, Pak, cuman mengkritik kebijakan raja di khutbah Jumat begini bunyinya. Wanita dilarang berdagang di pasar dan dilarang belanja ke pasar. Hanya khutbah begitu. Belum selesai khutbahnya, dua polisi datang, langsung ditarik si khotib dari mimbar, digantikan dengan khotib yang baru, borgol, masukin penjara. Lu kok bisa cuman ngomong begitu masuk penjara? Karena di waktu bersamaan Pangeran Muhammad bin Salman mengeluarkan regulasi, mulai sekarang di Saudi wanita boleh berdagang di pasar dan wanita boleh berangkat belanja ke pasar. Tapi karena khotib ngomong begitu, dianggap tidak mendukung program kerajaan. Itu cuman begitu. Tapi kalau mengkritik langsung nyebut nama raja atau nyebut nama putra mahkota Muhammad bin Salman atau apalagi menghina, tangkep. Hari ini ditangkap, paling telat minggu depan sudah dieksekusi mati. Potol palanya. Woi, kalau di Indonesia ini pakai hukum kayak gitu, alangkah banyak orang potol pala, Pak. Bener aja itu. Makanya saya juga heran ya, Indonesia ini kalau kata Tuan Guru Bajang TGB, Indonesia ini negara paling demokratis, negara muslim paling demokratis sedunia internasional. Bebas betul kita ini, Pak. Tapi kalaupun bebas boleh mengkritik, tapi jangan menghina. Kejadian di Teluk Betung kan, Pak, penceramah, ngaku keturunan Nabi lagi dia itu.
Ceramah ngomong apa? Jokowi banci. Coba buka celananya, jangan-jangan head. Nauzubillah. Di hadapan ribuan jamaah. Ada polisi juga di sana, Pak. Ada TNI juga kumpul di sana. Subhanallah. Manusia biasa saja kalau dihina nggak boleh. Apalagi ini bukan manusia biasa, presiden loh, simbol negara. Saya tanya sama petugas, nggak ditangkap orang itu. Ceramah menghina presiden. Kalau ditangkap Ustadz, orang makin demen sama dia. Dianggap pahlawan dia tuh. Kalau ditangkap blunder khawatirnya. Tapi benar kata Nabi, Pak. Orang yang menghina pemerintahnya sendiri, tiba gilirannya dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Dia berbuat kesalahan sendiri, ngedengkuli anak orang, Pak. Kayak di Smackdown anak orang itu. Akhirnya dia dipidana gara-gara ngedengkulin 2 remaja itu. Habis itu dipidana gara-gara ngegebukin supir taksi. Sekarang masuk lagi dia gara-gara nyebar hoax, fitnah dan lain sebagainya itu. Artinya memang ndak usah Pak Jokowi yang ngebalas. Tidak usah Pak Yai Ma'ruf Amin yang ngebalas. Atau siapapun presiden yang ke depan lah. Saya ini pokoknya siapapun presidennya. Karena saya ini bukan orang politik, Pak. Siapapun ya. Kalau dihina, dia kebalikannya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh, itu penguasa loh. Itu raja. Kan begitu. Mentang-mentang demokrasi kita enak-enak menghina. Baik, ada nas yang berikutnya. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, boleh enggak, ada enggak dalil satu aja yang membolehkan kita melawan pemerintah? Enggak ada. Walaupun kita tinggal di Amerika, kita muslim nih Pak, tinggal di Amerika, kita wajib taat kepada pemerintah Amerika yang rata-rata beragama Kristen. Wajib, karena kita rakyat Amerika. Begitupun kalau kita di Thailand, begitupun kalau kita di Filipina, enggak ada satupun dalilnya. Makanya Abu Dzar pernah bertanya sama Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi, kalau penguasa zalim, bolehkah aku mencabut pedangku untuk menghalalkan darahnya? Enggak boleh, kata Nabi. Dia zalim ya Rasul, enggak boleh. Tapi aku enggak tahan ya Rasul. Kalau kamu enggak tahan betul, keras hatimu, besar palakmu, kata Nabi, masuk hutan. Jangan nyampur orang banyak. Uzlah jadi Tarsan. Makanya Pak, kalau inilah rahasianya. Ngapa jemugan jeme semende? Jemes bon, jeme semende besak di kebun. Oi Pak, kalau mau tahu siapa yang buka hutan di Lampung ini Pak? Yang buka hutan di Lampung di tangga mesti semende gale. Ya buka hutan tuh kan nama ini semende ugan tuh aslinya Pak. Jemugan tuh ini perangguhannya. Dikatakan calak di ngulukan alam. Dikatakan bang di kena uhang. Ini nggak usah diterjemahin ya, nggak usah ya. Nggak enak terjemahannya itu. Keras pala Bapak Ibu, keras pala. Tapi enak. Mereka nggak mau diatur, keras pala, masuk kebun, berkebun. Cocok kan begitu. Udahlah daripada pening nyampur orang banyak, berkebun saja katanya. Bekancing nggak behok misalnya, subhanallah. Siamang kan begitu. Iya kan? Itu aman. Benarlah kata Nabi itu. Kalau kamu keras hati Abu Dzar, besar pala, kamu nggak tahan ngeliat yang begitu, ya jangan nyampur orang banyak, berkebun saja. Nah ini pelajaran bagi kita, bukan solusi melawan pemerintah yang sah. Itu mau jadi apa negara kita ini? Makanya orang-orang memanfaatkan agama untuk melawan pemerintah, ya hancur Suriah, hancur Irak itu, hancur Timur Tengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka dia akan ketemu Allah di hari kiamat nanti tanpa alasan sama sekali. Ibarat penyidik ya Pak. Kalau orang berbuat kriminal yang dicari motifnya kan. Yang ditanya alasannya apa sih kamu maling? Nah di akhirat nanti semua perbuatan kriminal Allah tanya alasannya. Dan Allah dengarkan. Ngapa kamu maling? 3 hari nggak kebeli beras ya Allah. Maling saya. Allah dengar alasannya. Ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah. 5 tahun nggak balik-balik dia itu. Ngempet rasanya. Masalah alasan ini diterima atau tidak itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Cuman Allah dengar hujahnya Pak. Ada perbuatan kriminal Allah tidak mau dengar alasan. Allah tidak mau dengar hujahnya. Allah tidak mau mendengarkan pembelaannya. Yakni memberontak kepada pemerintah yang sah.
Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih pengen mati syahid, Bapak Ibu, malah mati jahiliyah, orang yang melawan kepada pemerintah yang sah. Nah, sekarang berjudul mereka, Pak, anti negara, jualannya khilafah. Nah, ini kan harus diberitahu kita semua. Karena banyak orang Islam di Indonesia ini ditipu oleh pengasong-pengasong khilafah ini tadi. Begini Bapak Ibu, tidak ada satupun dalilnya yang memerintahkan mendirikan khilafah. Nah ini polisi jawab begitu aja jadilah Pak. Kalau ketemu kelompok-kelompok begitu. Kan kemarin sudah khalifahnya sudah ditahan Polda Lampung tuh. Abdul Qadir Hasan Baraja. Saya bikin pernyataan khalifah palsu. Kan ada nabi palsu, Imam Mahdi palsu, Raja Empire Sunda palsu, Raja Majapahit palsu, Lia Eden Malaikat Jibril palsu. Nah sekarang di Lampung ada khalifah palsu. Keren Lampung ini Pak ya, punya khalifah palsu sendiri. Wih, ngamuk-ngamuk anak buahnya sama saya Pak. Ngamuk-ngamuk gak apa-apa. Mereka marah saya diam, mereka nyaci ya saya diam. Karena tujuan saya berdakwah, bukan buat gagah-gagahan. Yang nggak tahan tuh yang di belakang saya Pak. Banser Pagar Nusa, kata saya nggak usah gagah-gagahan. Negara ini negara hukum. Hukum itu urusan penegak hukum, kata saya. Urusan kita mendakwah. Kita sadarkan mereka. Ya Alhamdulillah, banyak juga kelompok itu yang sadar Pak. Yang mereka semua insaf. Oh iya juga ya. Dipikir-pikir ceramah Ustadz Parman ini masuk akal juga, kata mereka. Benar juga. Selama ini kami ditipu. Fokus kepada dakwahnya. Balik lagi tentang khilafah, nggak ada satupun dalil. Makanya Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, baru jadi Menko, beliau nantangnya Pak. Yang berani nunjukin satu saja dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah, saya kasih hadiah, kata Pak Mahfud MD. Bahkan Pak Mahfud MD nawarkan, kalau perlu saya mundur jadi Menko, kata beliau. Kalau ada yang bisa menemukan dalilnya. Udah 2 tahun lebih tantangan itu Pak. Nggak ada satupun yang bisa nunjukin dalil sampai sekarang, karena memang nggak ada dalilnya. Nah umat Islam harus sadar, kalau selama ini kita ditipu oleh pengasong-pengasong khilafah itu. Ini nggak ada dalilnya, ngapain kita capek-capek? Sholat subuh ada dalilnya, sholat zuhur ada dalilnya, sedekah ada dalilnya. Itu nggak ada dalilnya. Apa yang harus diperjuangkan terhadap sesuatu yang tidak diperintahkan? Kan mubazir. Terus yang berikutnya mereka jualan bendera hitam. Bendera tauhid nyebutnya. Kebohongan terbesar di Indonesia abad modern adalah adanya sebutan bendera tauhid. Itu kebohongan paling besar itu Pak. Coba, sejak kapan tauhid itu punya bendera? Ini kan ditipu. Ratusan juta masyarakat Indonesia ditipu oleh mereka. Sejak kapan bendera punya tauhid? Geli sendiri saya melihatnya. Cuma kita ini kadang-kadang sungkan untuk bicara. Saya udah nggak tahan, harus bicara pikir saya. Terlalu lama kita dimanipulasi oleh mereka. Mengapa mereka katakan bendera tauhid? Biar nanti kalau mereka demo Pak, pakai bendera hitam, begitu Brimob nyita, apa kata mereka? Polisi nyita bendera tauhid. Itu cara mereka. Dulu waktu mereka bikin bendera hitam pasang di flyover di Bandar Lampung, nggak ada polisi yang berani ngelepas itu, nggak ada Pak. Takut dibully. Kan yang berani ngelepas kan? Karena tadi judulnya bendera tauhid. Ini yang perlu penegasan, dan saya ingin tegaskan Bapak Ibu, sudah ada fatwa dari Nangguru Aceh Darussalam, MUI di sana, nggak boleh nuliskan kalimat la ilaha illallah di sembarang tempat, itu nggak boleh. Di topi haram, di baju, apalagi di baju, kan baju bakal dicuci. Masuk toilet, ketemu bini malas diinjek-injek nyucinya. Itu kalimat tauhid, nggak boleh. Termasuk mohon maaf, liontin Allah di kalung. Nabi itu punya cincin tulisannya Muhammadur Rasulullah. Beliau masuk ke dalam toilet, dilepas cincinnya. Nggak boleh masuk toilet karena ada lafzul jalalah di sana. Makanya ibu-ibu, kalau pakai liontin, nggak usah lafaz Allah. Gayanya Islami, tapi salah. Mending nama suaminya aja yang ditaruh. Ali Doriku sayang. Keren. Ya biar terus di hati kan. Kok lafaz Allah salah? Kesannya Islami, kesannya religius, tapi salah. Bukan pada tempatnya. Nah terkait dengan bendera hitam ini, kita masuk ke nas dulu biar mantap. Idza ra'aitumur rayati sud
apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan. Jadi bukan bendera tauhid nyebutnya sekarang, bendera hitam. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Jelas sekali, kelompok bendera hitam palsu. Ada yang nanya polisi, Ustaz, kalau disebut bendera hitam palsu, jadi ada dong bendera hitam asli? Ada, Pak. Kita harus berterus terang. Kapan itu? Bendera hitam asli akan dipakai oleh pasukan Imam Mahdi saat berperang dengan Dajjal. Jadi sebelum ada Imam Mahdi, jangan sekali-kali pakai bendera hitam. Itu pasti palsu. Al-Qaeda bendera hitam palsu. ISIS bendera hitam palsu. JI bendera hitam palsu. HTI bendera hitam palsu. Karena belum ada Imam Mahdinya. Ini siapa Imam Mahdinya? Kan belum ada sama sekali. Dan Imam Mahdi itu bersamaan dengan Dajjal. Dan Dajjal akan muncul setelah kemarau 3 tahun berturut-turut. Kalau sudah 3 tahun terjadi kemarau, Pak, tidak ada satupun daun hijau. Maka semua negara di muka bumi ini lumpuh semua. Semua negara bubar-bubaran, Pak. Karena kelaparan semua. Makanya begitu turun hujan, ucapkanlah alhamdulillah. Kota Agung ini hujan terus ya, Pak ya? Alhamdulillah. Oi, Dajjal masih tangeh. Ya gitu, enak kan, Pak? Makanya ada penceramah jualannya hari kiamat aja gitu. Pede amat dia, kayak udah siap bener ngadepin kiamat. Oh, jangankan kiamat, Pak. Kalau saya nggak berharap hidup di zaman Dajjal, makanya setiap hujan turun, nyes di hati, oh masih tangeh Dajjal. Karena kalau Dajjal sudah turun, saya belum tentu siap iman saya, Pak. Karena kita kelaparan, kan? Nggak ada yang dimakan sama sekali. Nggak bisa lagi kita berseragam, Pak. Jalan bangun aja nggak bisa. Lagi lapar, hanya satu yang bisa ngasih makan, Dajjal saja. Datang Dajjal, man, pecel lele. Nah. Waduh, pindang patin, man. Nah, selesai kita, Pak. Telap iman ini. Makanya jangan berpikir kejauhan lah. Kita wajib meyakini terjadinya hari kiamat. Tapi juga jangan seolah-olah kita sudah mengerti kiamat itu terjadi sekarang. Itu mendahului Allah namanya. Nabi saja ditanya kapan datangnya kiamat. Kata Nabi, bukan urusanku. Kapan datangnya kiamat urusan Allah. Jadi balik lagi, bendera hitam yang ada sebelum Imam Mahdi palsu semua. Itu tukang fitnah semua. Cuman sayang, sudah diingatkan di hadisnya, Pak. Qulubuhum kazuburil hadid. Pengikut bendera hitam palsu itu, hati mereka keras bagaikan baja. Ui, keras ninya hatinya Bapak Ibu. Mudarman kata beliau. Subhanallah, nggak apa-apalah sebut aja itu, Pak ya. Keras bener, galak-galak, ngelawan-ngelawan, Pak. Mereka itu keras sekali, nggak bisa diceramahi. Saya ceramahi di lapas kelas 2 Amet itu, narapidana teroris, Pak. Bukan nyeramahin mereka sebenarnya lah, nyeramahin narapidana. Padahal ceramahnya guyon-guyon lah saya tentang Maulid Nabi, materi yang ringan-ringan. Tapi ketiban bicara tentang teroris, semua lari dia dari belakang, Pak, ngejar saya. Saya ceramah aja. Ya kalau saya lari, kata narapidana yang lain, kiainya takut sama teroris. 10 langkah lagi mau sampai ke saya, Pak, langsung disikat lehernya oleh narapidana yang gagah-gagah itu, langsung geblak. Yang lain ngangkat kursi besi itu mau digebuk. Jangan digebuk, kata saya, jangan, biarkan. Masukin sel saja lagi, jangan digebuk. Itu ideologi soalnya. Dia belum sembuh. Dia harus direhabilitasi, harus dibina, nggak mudah ngebina mereka. Ada kabar gembira ini Bapak Ibu, 120 anggota JI Lampung ikrar setia NKRI. Alhamdulillah. Kemarin kita kumpulkan di Hotel Bukit Randu. Langsung Pak Irjen Pol Martinus Hukom, Kadensus 88 anti teror Mabes Polri yang turun langsung juga di bulan Februari ini juga masuk dalam agenda pembinaan kita. Ya, kita nggak tahu apa di hati mereka ya Pak, Bapak Ibu. Cuman kita percaya saja sama Allah, mudah-mudahan mereka benar-benar ingin setia kepada NKRI. Dipantau, didampingi, kan begitu. Dan rata-rata itu anak muda, Pak, karena sudah kecucu otaknya itu. Baik, yang berikutnya, sekarang kita naik ke puncaknya, ke poin ketiga. Eksklusivisme
ekstremisme naik di puncak, yakni radikalisme terorisme. Ya tadi Pak, kalau kayak Khilafatul Muslimin, NII, HT itu kan baru pada tingkatan ekstremisme. Nah orang-orang inilah yang naik kelas kemudian menjadi radikalisme terorisme. Karena direkrut oleh apa? JI, JAD, ISIS, dan lain sebagainya. Saya ingin mengutip pernyataan resmi BNPT. Terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Setuju nggak kira-kira? Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Tapi hanya saja bahwasanya kelompok-kelompok teror itu mengatasnamakan agama, jawabannya iya. Dan mereka selalu mendompleng isu agama mayoritas. Contoh sederhana. Teroris OPM beragama Kristen. Karena agama mayoritas di sana Kristen. Mendompleng agama Kristen. Teroris di India Hindu radikal. Baru kejadian kemarin kan orang umat Kristiani sedang Natalan, digeruduk gerejanya dan dihancurkan oleh mereka. Itu Hindu radikal. Di Myanmar ada biksu yang sangat rasis, radikalis, teroris. Dia pakai jubah seorang biksu membantai umat muslim di Rohingya. Beragama Buddha, mendompleng kelompok agama mayoritas. Di New Zealand, umat muslim sedang Jumatan diberondong pakai senjata, terorisnya beragama Kristen. Di Indonesia yang mayoritas muslim, terorisnya beragama Islam. Suriah, ISIS beragama Islam. JI beragama Islam. Karena mereka selalu mendompleng kelompok agama mayoritas. Nah sekarang adakah dalilnya perintah memerangi teroris? Jawabannya iya. Saya masukkan 2 dalil saja. Banyak dalilnya ratusan, tapi 2 saja. Biar nggak kepanjangan ceramahnya. Nabi bersabda, saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Berarti nggak dikit nih, banyak. Al-ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda. Mungkin direkrut itu orang muda-muda. Dan dari 120 anggota JI itu Bapak Ibu, ternyata terekrutnya rata-rata dari Rohis, Pak. Dari Rohis SMA, dari Risma Masjid. Karena ternyata guru-guru di sekolah itu yang ngajar Rohis bukan guru agamanya. Yang ngajar Rohis itu orang dari luar ternyata Bapak Ibu. Sekolah seneng aja karena gratisan, nggak usah bayar, nggak usah ngongkosin, gratis nih, nggak apa-apa lah suruh ngajar agama. Dipikir kalau orang ngajar agama bagus semua, ya belum tentu. Jadi Bapak Ibu usia mereka masih muda-muda, sufahaul ahlam, tapi sayang otak mereka rusak kata Nabi. Sudah dicuci otaknya. Yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka selalu berkata atas nama perkataan khairul bariyah. Mereka menipu kalian kata Nabi. Karena mereka selalu berkata berdasarkan Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Tapi jangan pernah tertipu. La yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Bicara agama cuma di lisan saja. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarannya anak panah dari busurnya. Maksudnya apa? Hari ini dia sholat bersama kalian. Besok dia akan menghalalkan darah kalian. Faktanya Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Khalifah Ali, hafal Quran 30 juz, sholatnya di belakang imam. Saking rajinnya sholat Pak, sholatnya di belakang imam. Tanggal 7 Ramadan menusuk lehernya Imam Ali. Ketika mau dieksekusi mati, dia diperintahkan untuk bertobat. Apa kata dia? Ngapain saya bertobat? Wong saya nggak pernah berbuat maksiat. Yang saya bunuh adalah orang kafir dan saya sukses membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Na'udzubillah. Itulah ideologi Khawarij, Pak. Itulah ideologinya teroris. Hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan halalkan darah kalian. Bahkan menghalalkan darah saudara non muslimnya. Padahal Nabi ngancam nih, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non muslimnya, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya surga aja nggak dapat. Makanya saya bingung dari mana lah teroris itu dapat alasan ngebom gereja gitu, ngebom vihara. Padahal ancamannya jelas sekali, membunuh saudara non muslim maka tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya saja tidak dia dapatkan. Maka kata Nabi, kalau kelompok itu sudah keluar, fa aina malaqitumuhum faqatuluhum, dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya
memerangi mereka itu pahalanya sangat besar. Liman qatalahu, untuk orang yang berani memeranginya pada hari kiamat nanti. Makanya Pak, perang melawan teroris adalah jihad yang paling tinggi, pahalanya yang paling besar. Di hari kiamat nanti Allah tanya, kamu kerjanya apa? Polisi ya Allah. Dinas di mana? Densus. Kerjaannya apa? Perang melawan teroris ya Allah. Masuk surga kata Allah. Allahumma amin. Itu hadis loh Pak, nas itu. Kalau terorisnya udah jelas bukan mati syahid, mati sangit. Udah jelas bagaimana nasib mereka itu. Ini perintah hadis Nabi loh. Baik, hadis kedua sekarang. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Jadi bapak-bapak nanti kalau ketemu di masyarakat, Ustadz, bingung saya nangkapnya itu ngapa Pak? Fasih baca Qur'annya. Iya Pak, Nabi sudah bersabda, Khawarij teroris itu fasih baca Qur'annya. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Qur'an mereka. Tuh, ini hadis sahih Muslim ini, bukan hadis dhaif, sahih Muslim. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Makanya kedok mereka rumah tahfiz, kan kedok mereka kan? Pesantren-pesantren yang dijadikan kedok oleh mereka semua. Memanipulasi kita semua. Kita pikir kalau rumah tahfiz pasti bagus, kalau pesantren pasti bagus. Padahal di sana mereka mengajarkan ideologi kekerasan, ideologi radikal. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Kata Imam Ali, orang Khawarij, teroris senior zaman dahulu Pak, kalau sholat paling dikit bacaannya 5 juz di sholat tahajud. Sholat tahajud paling dikit 5 juz. 5 juz itu Bapak Ibu 5 jam. Paling cepat sholatnya. Kita Pak sholat 5 jam gempor. Saya ngimami anak-anak SPN itu, adik-adik SPN beberapa tempo yang lalu. Sholat tasbih Pak. Tasbih kan 300 kali tasbih kan. 4 rakaat. Di rakaat ketiga mau berdiri ke rakaat yang keempat, ada beberapa itu sujud nggak bangun-bangun. Pikir teman-temannya mati husnul khotimah ini kayaknya. Udah ngarap-ngarap mati husnul khotimah, biar viral Pak mati lagi sujud kan begitu ya. Begitu kita salam, kita periksa, ngiler sudahan. Allahu Akbar. Baru diajak sholat tasbih udah ngorok semua. Belum sholat 5 jam itu. Allahu Akbar. Itu Khawarij itu sholatnya begitu. Wala sosiamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder seandainya membandingkan amalnya dengan amal mereka. Tapi jangan pernah minder kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum, thumma idza kharaju faqtuluhum, 3 kali. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah orang yang berani memerangi mereka semua. Nabi sebutkan sampai 20 kali, saking pentingnya memerangi mereka semua itu. Jadi ini sudah tugas kita, bukan cuma tugas polisi. Bahkan menurut saya ini Pak, ini tugas kiai ngomong semuanya ini, berperang begini. Tugas kiai, ustadz, mubalik, penceramah, harus disosialisasikan ini biar masyarakat tidak tertipu. Baik, di bagian akhir saya ingin sampaikan sekali lagi Pak, bibitnya hindari betul cara beragama yang eksklusif. Percayalah orang yang beda dengan kita itu pasti ada dalilnya. Kita buat rumus sajalah. Amal kamu buat kamu, amal saya buat saya. Biarkan perbedaan pendapat itu ada. Kayak hidup bertetangga lah. Jangan ngurusi rumah tangga orang, urusi saja rumah tangga kita sendiri. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak Bu kira-kira? Bacok orang kita, jangan macem-macem. Saya kasih dikit lagi nih. Dikit lagi Pak. Solusi. Kita ini kan bapak-bapak bermasyarakat kan, sering dengar pengajian juga kan begitu ya, dengar khutbah Jumat. Ustadz banyak betul firqah, kelompok-kelompok sekarang. Bingung saya mau pilih yang mana. Perintah Nabi begini,
Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau engkau melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, jangan bingung. Yang paling selamat itu, kata Nabi, wajib baginya memilih kelompok yang paling mayoritas. Jangan pilih yang minoritas, Bapak Ibu. Jangan yang nyumput-nyumput, Pak. Yang mayoritas aja. Ahlus sunnah wal jamaah. Dalam konteks keindonesiaan apa? NU Muhammadiyah. Kalau kata Profesor Dr. Jenderal Polisi Tito Karnavian, selama ada NU dan Muhammadiyah, Indonesia tetap akan terjaga. Tapi kalau dua ini bubar-bubaran, bubar juga nanti NKRI ini, Bapak Ibu. Tapi begini Pak Ustadz, saya nggak mau bingung lah, nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau Jaula, nggak mau LDII, nggak mau ini itu. Ada pilihannya Pak. Kata Nabi, ketika umatku sudah berfirqah-firqah, sudah berkelompok-kelompok, maka kelompok yang paling selamat, firqatun najiyah, kelompok yang paling selamat itu cuman ada satu. Apa itu? Wahiyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Al jamaah itu, kata Ibnu Taimiyah, tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka, dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka hanya negara. Maka kelompok yang paling selamat di akhir zaman adalah kelompok yang membela negaranya sendiri. Dalam konteks kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bapak-bapak bingung betul mau kemana-mana, sudah nggak usah bingung Pak. Al-Jamaah itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan LDII, bukan Khilafatul Muslimin, bukan Jamaah Tabligh, bukan pula MUI. Al-Jamaah itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir saya ingin buat ada anekdot dikit ini Pak, buat kenang-kenangan kita berpisah ya. Pokoknya jauhi betul merasa paling beriman, nanti kita mengkafirkan orang. Kalau kita sudah mengkafirkan orang, kafir akan balik ke kita sendiri, percayalah. Menepu air di durang, nyiprat muka sendiri. Hati-hati. Satu tunjuk menunjuk ke orang, jari yang lain mengarah ke kita. Makanya ada anekdot, ada tukang cukur. Lagi nyukur rambut, dia ngomong, Pak mau tahu nggak apaan? Anak paling goblok di dunia. Lo siapa? Tuh, Bejo namanya. Ada yang namanya Bejo nggak Pak? Jangan marah lo Pak kalau ada ya. Kata yang dicukur, kok lo tahu Bejo anak paling goblok? Udah gua tes tiap hari, kata tukang cukur, masih goblok aja Bejo itu. Emang kayak mana lu ngetesnya? Yuk kita tes lagi, hari ini belum, kata dia. Panggil Jo, masuk Bejo Pak. Ternyata anak kelas 5 SD penjual koran. Ada apa Mang, kata Bejo. Sama tukang cukur ditawarkan tangan kanan 5.000, tangan kiri uang 1.000. Pilih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, emang goblok Bejo ini. Ada 5.000 dia ngambil yang 1.000. Iya juga, kata yang dicukur ini. Selesai cukur rambut, keluar dia ketemu Bejo Pak, penasaran. Sini dulu Jo, ada apa Om? Ini duit berapa? 5.000 Om. Yang ini Jo 1.000 Om. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om. Masa gedean 1.000, kata dia. Nah itu lo tahu Jo, ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 bukan 5.000 aja? Ketawa Bejo, oi Om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites, kata Bejo. Subhanallah. Mending saya dapat 1.000, yang penting tiap hari, daripada dapat 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur tadi Pak, oh yang goblok bukan Bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Artinya teriak-teriak kita kafir ke orang, kafir ke kita Pak. Hati-hati sekali yang demikian rupa. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat Pak Wakapolres. Terima kasih. Sampaikan salam kepada Pak Kapolres, Ibu ya, sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Mudah-mudahan Pak Kapolres, Pak Wakapolres dan semua jajaran Polres Tanggamus diberikan kesuksesan semuanya. Allahumma amin. Doa langsung ya, saya juga ya. Ya